Perusahaan jasa angkutan yakni PT Asli Inti Prima dan PT Murni Anugrah Jaya Usaha mengajukan penghapusan data pajak kendaraan sudah menjadi rongsokan atau besi tua kepada LPT di Pengelolaan Pendapatan Daerah atau PPD pada Bapenda Banten atau Samsat Cabang Pandeglang. Pengajuan penghapusan dilakukan oleh Direktur PT Asli Inti Prima dan PT Murni Anugrah Jaya Usaha C. Nurmansyah. Pengajuan penghapusan data pajak oleh PT Asli Inti Prima dan PT Murni Anugrah Jaya Usaha setelah adanya program penghapusan pajak kendaraan yang sudah di-scrap atau dibesi tuakan. Direktur PT Asli Inti Prima dan PT Murni Anugrah Jaya Usaha C. Nurmansyah mengatakan, setelah mengetahui adanya aturan penghapusan pajak kendaraan sudah tidak dipakai atau rongsokan, ia mengajukan penghapusan pajak. Sace mengklaim perusahaannya salah satu perusahaan terbesar penyumbang pajak di Kabupaten Pandeglang, hanya saja memang ada sejumlah kendaraan sudah tidak dipakai karena sudah menjadi barang rongsokan. Kita tidak jalan, apalagi di zaman COVID ya, itu 2 tahun kami vakum jujur aja, agak-agak lingkungan juga ya. Bahkan waktu itu keluar juga aturan dari kepolisian, dari kementerian, pemakaian unit untuk akap hanya 25 tahun. Jadi kalau nggak mau kita terdorong juga untuk scrap ya, digunakan lah penghapusan. Maka kami pernah mengajukan juga, tapi keputusannya baru ini baru saya terima, alhamdulillah gitu. Yang pasti gitu, nggak ada niat nakal kita tidak mau bayar pajak, nggak ada itu. Ya, keputusan kami betul-betul kooperatif, Pak. Yang pasti, yang operasi pasti bayar. Kalau yang tidak, kan logikanya masa sih tidak jauh itu harus pajak gitu. Tapi ada yang peralihan dulu dari itu ya, urusan nama murni ya, itu kan kita limpah ambil alih. Itu tahun 2010 ada 5 unit bahkan tidak pernah operasi. Ya, karena rongsokan, Pak. Kita ambil semuanya 35 unit, kurang lebih 30 yang bisa diperbaiki ya, itu juga dalam ada proses perbaikan lah. Nah, yang 5 ini fatal, Pak, karena terlalu banyak kekurangannya. Bahkan ada yang bekas kebakar segala. Makanya kita nggak pernah bayar pajak itu, Pak, karena nggak operasi, dan kita belum tahu juga aturan sekarang itu seperti ini gitu kan. Karena dari zaman dulu kita dari tahun 57, Pak ya, udah ratusan mobil kita yang dihapus, nggak pernah, Pak, selama itu ada mekanisme seperti ini gitu ya, bebas aja udah habis gitu. Ya itulah, alhamdulillah kalau memang ada penghapusan dari ada kebijakan dari Bapenda ya. Nah, ini ya, siapa Epi ini? Kepala LPT di Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Bapenda Banten atau Samsat Cabang Pandeglang Epi Syafiullah mengapresiasi kepada salah satu perusahaan di Pandeglang sudah melakukan penghapusan data pajak. Epi menjelaskan, kebetulan PT Asli dan PT Murni kepemilikannya oleh satu orang, namun memang untuk yang PT Murni ini ada 2 kepemilikan, artinya sewaktu take over tidak semua diserahkan oleh pemilik kepada pemilik sekarang. Maksudnya yang dimaksud mungkin begini, ada warga atau perusahaan yang memiliki kendaraan yang sudah tidak layak pakai atau sudah mangkrak atau sudah besi tuakan. Nah, ini kan di data kita masih tercantum, akhirnya ini kan menjadi potensi tunggakan. Alangkah baiknya bagi pemilik atau perusahaan yang memiliki kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak agar lebih baik menyampaikan ke kami, menginformasikan ke kami untuk penghapusan data, baik data perpajakannya, data regidennya juga di kepolisian, data SWD LJK-nya juga ke Jasara Harja, ini agar dilaporkan ke kami agar kami melakukan proses penghapusan data kendaraan itu. Kalau di kami Bapenda sendiri hanya terkait dengan pajaknya.
Untuk jasara harja ini kalau seandainya kendaraan umum ada IW-nya, ada SWDJK-nya. Kalau kepolisian ini kaitan dengan regidennya. Kalau seandainya ini tidak dihapuskan, tiap tahun ini akan masuk data potensi di kami. Tapi kalau sudah dilaporkan, ini sudah tidak lagi jadi potensi lagi. Kita akan drop dari potensi kita. Contoh hasil lelang kendaraan pemerintahan ini dari pemerintahan sudah melelangkan kendaraan dan sudah ada pemenang lelangnya. Yang mestinya pemenang lelang ini kan membalik nama atau memutasi kalau pemiliknya dari luar daerah. Tapi kadang juga betul dari pemerintah menyampaikan ke kami bahwa kendaraan tersebut sudah dilelangkan. Tapi itu kan hanya untuk pemblokiran saja, bukan untuk penghapusan data di pihak kami. Jadi kami himbau bagi pemenang lelang kalau seandainya tidak memfungsikan kendaraannya seperti layaknya kendaraan atau dihidupkan kembali atau dirongsokkan, agar melaporkan ke kami agar kami menghapus data tersebut. Gitu. Kalau tidak membalik nama atau memutasikan, contoh ada mungkin di satu tempat hasil lelang kendaraan dinas dari satu tempat A pindah ke pemenang lelangnya di luar daerah atau masih di daerah tersebut, tapi belum melakukan penghapusan atau mengajukan penghapusan ke kita, ya tetap itu akan masih jadi potensi tunggak.